Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Ketua Perserikatan Muhammadiyah Provinsi Papua Selatan beserta seluruh pengurus, yang terhormat Forkopimda Provinsi Papua Selatan, hadir di tengah-tengah kita pada saat ini Bapak Kapolda Papua Selatan, kemudian Bapak Ketua DPRP Provinsi Papua Selatan Bapak Eri Silibun SH, dan ada di sini juga Bapak Kabida Papua Selatan Bapak Gatot Rahmat Haryono, yang terhormat Bapak dan Daerah atau yang mewakili Bapak dan Lanut C. Adimara, Bapak Pangdam 24 Mandala Trikora, Bapak Danrem 174 ATW, yang terhormat hadir juga di sini anggota DPD RI dari Dapil Papua Selatan Bapak Sularso SH, anggota DPRP Provinsi Papua Selatan Ibu Siti, Ketua Al Hidayah Ibu Bisnur Rambe, saya suka bilang Ibu Rombe. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan secara istimewa pada sore hari ini kita semua diperkenankan bisa hadir dalam safari Ramadan Pemprov Papua Selatan bersama MUI, Muhammadiyah, dan Bapak Ibu sekalian, sekaligus dalam acara buka puasa bersama pada sore hari ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Semoga amal dan ibadah kita semua berkenan di hadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga kita semua diberi kekuatan, diberi kesehatan agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan aman dan dapat menyelesaikan seluruh tahapan pada hari kemenangan nanti. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya meneruskan pesan dari Bapak Presiden bahwa saat ini negara kita, pemerintah kita secara nasional sedang melakukan penghematan anggaran dalam program efisiensi nasional, sehingga kita semua diminta untuk tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah dan seluruh aktivitas perekonomian, aktivitas pemerintahan, tugas-tugas pembangunan dan pelayanan publik dalam suasana sederhana, dengan tetap saling menghormati dan saling melayani. Jadi walaupun kita saat ini sedang melakukan efisiensi atau penghematan anggaran di semua sektor pelayanan publik, tapi kita masih tetap bersyukur karena kondisi dan keadaan kita masih jauh lebih baik dari saudara-saudara kita yang lain di belahan bumi yang lain, di negara-negara yang lain. Karena kita masih tetap dapat menghirup udara kebebasan dalam suasana yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. Bapak Ibu sekalian, saya biasa sampaikan bahwa kita di Indonesia itu mendapatkan banyak sekali anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain yang hidup di negara-negara lain. Secara khusus kita di sini menjalani hari-hari kita itu dalam keadilan Tuhan, karena kita menikmati siang dan malam dalam waktu yang sama-sama 12 jam. Jadi kita punya waktu kerja dan waktu istirahat yang sama. Di tempat lain itu waktunya tidak sama. Jadi Bapak Ibu, secara astronomi ternyata peredaran bumi terhadap matahari itu tidak tetap pada satu posisi.
ternyata posisi matahari terhadap bumi itu dia berubah setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan tangan kiri saya ini sebagai posisi bumi dan tangan kanan saya ini sebagai posisi matahari, itu ternyata pada saat awal waktu itu matahari berada pada titik 0 di Khatulistiwa. Lalu 3 bulan kemudian dia bergerak naik ke 23 derajat lintang utara di sisi utara dari Khatulistiwa, utara bumi. 3 bulan berikutnya dia kembali turun ke Khatulistiwa. Lalu 3 bulan berikutnya dia turun lagi 23 derajat di bawah Khatulistiwa. Lalu 3 bulan berikutnya dia naik lagi kembali ke Khatulistiwa. Begitu seterusnya setiap 3 bulan. Jadi 3 bulan, bulan ke-6, bulan ke-9, bulan ke-12. Dalam 1 tahun, dalam rentang waktu 12 bulan, itu posisinya berubah 3 kali, 4 kali. Jadi pada saat dia di titik 0, itu seluruh bumi itu mengalami musim semi, kutub utara, kutub selatan. Tapi ketika dia bergerak 3 bulan ke atas, itu saudara-saudara kita yang di utara Khatulistiwa itu mengalami musim panas, sedangkan yang di bagian selatan itu mengalami musim dingin. Di utara itu musim panas karena matahari lebih dekat ke utara dan jauh dari selatan. Ketika dia bergerak turun kembali, mereka mengalami musim gugur di sini. Lalu dia ketika turun ke bawah, mereka mengalami musim dingin karena matahari jauh ke selatan. Nah, Bapak Ibu, ketika matahari berada di bagian utara bumi, itu saudara-saudara kita yang di utara Khatulistiwa itu mengalami siang selama 20 jam dan malam hanya 4 jam saja. Jadi mereka berpuasa itu 20 jam. Demikian juga ketika matahari berada di bagian selatan Khatulistiwa, maka saudara-saudara kita yang ada di Australia, New Zealand, dan negara-negara lain yang ada di sebelah selatan bumi itu mengalami siang selama 20 jam dan malamnya 4 jam. Mereka juga puasanya 20 jam. Nah, kita ini paling berbahagia karena Tuhan kasih kita waktu yang sama. Oleh karena itu kita harus senantiasa mensyukuri dalam keadaan apapun. Jadi para filsuf Cina, mereka bilang bahwa di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap masalah, bahkan di dalam setiap bencana, Tuhan selalu menyelipkan kebaikan dan kemurahan di dalam bencana itu. Selalu ada peluang-peluang yang baik di dalam bencana. Jadi ketika di suatu daerah terjadi bencana, itu ada sebagian orang yang mengalami kesusahan akibat bencana tersebut, tapi ada sebagian orang juga yang mendapatkan banyak rezeki karena bencana itu. Tinggal bagaimana kita mengambil peluang yang Tuhan taruh di situ. Itu filsuf Cina. Kalau filsuf Greko-Roman, Grek itu Yunani, Roman itu Romawi, mereka bilang bahwa apabila peluang-peluang itu datang, maka siapa yang akan ada di dalam keadaan siap, yang akan mendapatkan kebaikan dan kemurahan dari Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita tidak siap, maka peluangnya akan hilang. Jadi saya biasa beri contoh, kalau kita main sepak bola, kita berada di depan gawang, ada teman oper bola ke kita, peluangnya bagus sekali. Tapi kalau kita tidak berada dalam keadaan siap, maka peluang itu akan lewat, dia akan hilang. Tapi kalau kita berada dalam keadaan siap, maka kita akan mendapatkan kebaikan, kemenangan. Nah, dulu orang tua kita ingatkan bahwa kita harus bangun pagi-pagi, menjemput rezeki dan menjemput kebaikan-kebaikan Tuhan sebelum matahari terbit. Jadi kalau kita selalu siap untuk melakukan berbagai aktivitas setiap hari, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi seluruh umat. Tapi kalau kita tidak dalam keadaan siap, maka berkat-berkat itu akan berlalu dari kita. Oleh karena itu, walaupun dalam kondisi ekonomi yang belum terlalu baik, mari kita tetap melaksanakan aktivitas kita, aktivitas perekonomian, aktivitas sehari-hari secara normal, dalam suasana prihatin di dalam bulan suci Ramadan, dengan tetap saling menghormati, saling menghargai, dan saling berbagi
di antara kita sekalian. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pesan-pesan yang saya teruskan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri kepada para kepala daerah untuk disampaikan kepada semua warga di wilayah masing-masing. Karena waktu kita yang sangat terbatas, sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa terus menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan memberikan bantuan, ada tadi berapa, 500, kita tambahkan jadi 1000 paket sembako untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir. Dan kita berikan bantuan untuk PKM di sini, uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya nanti Pak Ketua kalau masih ada waktu, Ustadz Armin bisa beri kuis kepada Bapak Ibu yang hadir. Kita siapkan 10 amplop yang masing-masing berisi 500.000 rupiah. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.